Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rino Pambudi, mahasiswa Sipol kelas karyawan Prodi Administrasi Publik. Saya akan menjelaskan tentang Presiden sebagai organisasi pemerintah atau kelembagaan. Sistem presidensial, juga dikenal sebagai sistem parlementer, adalah sistem pemerintahan republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih dan terpisah dari kekuasaan legislatif. Untuk disebut sistem presidensial, presiden dipilih oleh rakyat. Presiden menjabat sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan, dan mengangkat pejabat pemerintah yang terkait dengan jabatan tersebut, dan presiden mengangkat wakil presiden. Kajian teorinya terbagi dua, yaitu satu, presidensialisme sebagai prinsip konstitusi. Kedua, inkonsistensi upaya pemurnian kepresidenan di Indonesia. Kita akan membahas yang pertama, yaitu presidensialisme. Sebagai asas ketatanegaraan akan menjadi tolak ukur dalam menilai inkonsistensi sistem presidensial di Indonesia. Presiden memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga legislatif yang mendapat mandat langsung dari rakyat. Upaya pengkondisian ini harus memiliki makna tertentu, dalam hal ini gagasan sistem presidensial. Selain faktor presidensialnya, kekuasaan eksekutif itu sendiri pada hakikatnya lebih diistimewakan daripada kekuasaan legislatif. Sistem presidensial pada dasarnya menginginkan presiden tidak bergantung pada dukungan legislatif dalam memerintah. 2. Inkonsistensi upaya pemurnian kepresidenan di Indonesia. Pengaturan sistem presidensial Indonesia merupakan salah satu agenda dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap, yaitu perubahan pertama Sidang Umum Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR tahun 1999. Perubahan kedua Sidang Tahunan MPR tahun 2000. Perubahan ketiga Sidang Tahunan MPR 2001. Dan perubahan keempat Sidang Tahunan MPR 2002. Sedangkan dalam melakukan amandemen, terdapat beberapa poin penting sebagai berikut. Pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ditegakkan dan hal-hal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi yang bersifat normatif akan dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal. Kelima, melakukan perubahan dengan adendum. Keenam, rumusan pembagian kekuasaan secara tegas disertai dengan mekanisme check and balances. Nah, hasil dan pembahasannya adalah sistem presidensial Indonesia masih memerlukan reorganisasi khususnya agar lebih sesuai dengan konsepsi sistem presidensial yang sebenarnya. Sistem politik presidensial akan berjalan dengan baik jika kekuasaan legislatif tidak terlalu kuat. Partai politik, disiplin, dan sistem di partai politik tidak terlalu terfragmentasi. Kondisi empiris tersebut tidak terjadi di Indonesia secara hipotetis. Konstitusionalitas sistem presidensial di Indonesia berkontribusi pada tidak adanya aturan ketatanegaraan khusus dalam menggambarkan hubungan antara eksekutif presiden dan legislatif, termasuk upaya di tingkat legislatif yang berdampak signifikan terhadap melemahnya kekuasaan presiden di bidang eksekutif. Atas dasar itu, resep yang dapat diajukan untuk melembagakan sistem presidensial dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten harus memuat dua hal. Pertama, menanggapi kepemilikan parlemen atas hak politik parlemen. Kedua, merespon pembentukan lembaga pemerintah yang independen di tingkat hukum. Terkait dengan respon tersebut, hak politik parlementer tersebut, maka perlu dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan fokus penghapusan pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pembenaran atas upaya tersebut tidak terlalu sulit
karena ketentuan tersebut jelas merupakan kelalaian dari para perancang perubahan Undang-Undang 1945 yang masih diusung atau dipengaruhi oleh sifat pemikiran parlementer. Masalah yang agak sulit adalah memberikan resep untuk membatasi, bahkan mengecualikan pembentukan badan pengatur independen, termasuk yang sudah ada. Beberapa lembaga tersebut memiliki kinerja yang sangat baik, seperti KPK. Akibatnya, karena kinerja yang baik, hal prinsip menjadi terabaikan. Pendekatan pragmatis seperti itu tidak boleh dipertahankan, terutama dalam proses pendewasaan menjadi sistem ketatanegaraan yang lebih mapan. Yang dimaksud di sini adalah bahwa semua keputusan konstitusional harus dibuat berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional, bukan atas dasar pertimbangan faktual seperti ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintah yang ada. Proses ini tidak mudah karena memang khusus untuk KPK, semua sudah terpesona dengan aktivitas kerja KPK. Namun hal ini tidak boleh dibiarkan, tetap karena menunjukkan ketidaknormalan sistem ketatanegaraan mentolerir inkonsistensi internal. Kesimpulannya, sistem presidensial sebagai asas ketatanegaraan akan menjadi tolak ukur dalam menilai inkonsistensi sistem presidensial di Indonesia. Sistem semi-presidensial, asas kepresidenan, pada hakikatnya mengandung perlindungan terhadap kepresidenan dan presiden dalam menjalankan pemerintahan. Oke, sekian dan terima kasih presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.